anggota kelompok 1. Yang pertama ada Xavier Zahran sebagai ketua, yang kedua ada Ronaldo Alexandro, yang ketiga ada Grace Natalia Sihombing, yang keempat ada Haikal Aditya Putra, yang kelima ada Hedwig Niwi Simanjuntak, dan yang terakhir ada Vivi Nurfadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PBL akan mempresentasikan hasil usaha dari proyek yang telah kami lakukan, yang berjudul Kampanye Promosi Produk Lokal untuk Go Internasional. Yang pertama ada daftar isi. Adapun untuk daftar isi, yang pertama ada latar belakang. Kemudian di halaman kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Selanjutnya, yang keempat ada tinjauan pustaka. Yang kelima ada metode pengumpulan data. Yang keenam, profil keripik tempe. Yang ketujuh ada hasil dan pembahasan. Yang kedelapan ada dokumentasi kegiatan. Yang kesembilan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah saran dan rekomendasi. Latar belakang UMKM Keripik Tempe Sagu merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang pengolahan makanan berbahan dasar tempe dan sagu. Produk ini memiliki keunikan tersendiri karena memadukan bahan pangan tradisional yang kaya gizi dengan cita rasa khas, sehingga mampu menjadi alternatif cemilan sehat dan bernilai ekonomis. Selain itu, penggunaan bahan baku lokal seperti tempe dan sagu turut mendukung pemberdayaan petani dan produsen lokal. Namun, dalam proses pengembangannya, UMKM Keripik Tempe Sagu masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu proses produksi yang masih sederhana, pengemasan yang belum optimal, serta pemasaran yang belum menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan usaha yang baik, mulai dari peningkatan kualitas produk, inovasi kemasan, hingga pemanfaatan teknologi dan strategi pemasaran yang efektif. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran umum dan sistem operasional UMKM Keripik Tempe Sagu. Yang kedua, bagaimana proses produksi yang diterapkan oleh UMKM Keripik Tempe Sagu. Dan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi UMKM Keripik Tempe Sagu dalam kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Yang keempat, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan UMKM Keripik Tempe Sagu untuk meningkatkan penjualan dan daya saing produk. Yang kelima, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dan keberlanjutan usaha UMKM Keripik Tempe Sagu. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui gambaran umum dan sistem operasional UMKM Keripik Tempe Sagu. 2. Untuk menganalisis proses produksi yang diterapkan oleh UMKM Keripik Tempe Sagu dalam menghasilkan produk. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM Keripik Tempe Sagu dalam kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Yang keempat, untuk menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Keripik Tempe Sagu dalam meningkatkan penjualan dan daya saing produk. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi upaya peningkatan kualitas produk dan keberlanjutan usaha UMKM Keripik Tempe Sagu. Tinjauan pustaka. Nomor 1. Pancasila sebagai landasan kegiatan ekonomi. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Nomor 2. Peran UMKM dalam perspektif kewarganegaraan. Dalam perspektif kewarganegaraan, UMKM menjadi bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan nasional. Nomor 3. Nilai keadilan sosial dalam pengembangan UMKM. Pengembangan UKM sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 4. PBL sebagai implementasi nilai Pancasila. Project Based Learning atau PBL mendorong mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan secara langsung. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi dilakukan untuk melihat proses produksi keripik tempe, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengirisan dan penggorengan, hingga pengemasan produk. Yang kedua ada wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi seperti sejarah usaha, modal awal, jumlah produksi, strategi pemasaran. Yang ketiga ada dokumentasi, berupa foto proses produksi, kemasan produk, peralatan produksi. Data dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung dan memperkuat hasil observasi dan wawancara dalam laporan PBL. Profil keripik tempe sagu.
Keripik Tempe Sagu Hamzah adalah usaha rumahan yang bergerak di bidang makanan ringan dengan produk utama keripik tempe sagu yang renyah dan gurih yang terbuat dari bahan berkualitas. Usaha ini telah dibangun sejak 2018 oleh Ibu Fandira. Keripik Tempe Sagu Hamzah berlokasi di Jalan Raya Kapling Lama nomor 11 Batu Aji, Batam. Hasil pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan dan penjualan, keripik tempe sagu menunjukkan respon pasar yang sangat positif. Produk ini diminati oleh berbagai segmen konsumen, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Dalam periode pemasaran awal, penjualan mengalami peningkatan yang stabil, menandakan bahwa produk dapat diterima dengan baik di pasar. Faktor utama yang mendorong tingginya minat konsumen adalah rasa yang gurih dan renyah, perpaduan tempe dan sagu yang unik, serta harga yang terjangkau. Selain itu, kemasan yang menarik dan praktis turut meningkatkan daya beli konsumen, terutama untuk pembelian impulsif dan oleh-oleh. Selanjutnya, pembahasan. Keberhasilan keripik tempe sagu di pasaran dipengaruhi oleh berbagai aspek penting, dari sisi produk, kualitas bahan baku yang baik, dan proses pengolahan yang higienis menghasilkan rasa dan tekstur yang konsisten. Inovasi penggunaan sagu sebagai campuran tempe menjadi nilai tambah karena memberikan kerenyahan lebih lama dibandingkan keripik tempe biasa. Selain itu, biaya produksi yang relatif rendah memungkinkan penetapan harga yang kompetitif sehingga mampu bersaing dengan cemilan sejenis. Tingginya penjualan berdasarkan positif pada peningkatan pendapatan serta membuka peluang pengembangan usaha seperti penambahan varian rasa dan peluasan pasar sehingga usaha dapat berkelanjutan dan berdaya saing. Dokumentasi kegiatan. Berikut ini akan kami tampilkan beberapa dokumentasi kegiatan, mulai dari wawancara dengan mitra, kemudian contoh kemasan besar, kemudian contoh kemasan kecil, penggorengan, serta perfotoan dengan pemilik UMKM. Kesimpulan, penerapan Project Business Learning atau PBL pada UMKM keripik tempe memberikan dampak positif dalam mengembangkan kemampuan analisis, kreativitas, dan keterampilan kewirausahaan. Melalui PBL, peserta dapat memahami secara langsung proses produksi keripik tempe, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengawasan, hingga pemasaran produk. Kegiatan ini juga membantu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal, strategi pemasaran yang belum optimal, serta inovasi produk yang masih terbatas. Selain itu, PBL mendorong peserta untuk memberikan solusi nyata, seperti peningkatan kualitas kemasan, pemanfaatan media digital untuk pemasaran, dan pengembangan variasi rasa guna meningkatkan daya saing produk. Dengan demikian, PBL tidak hanya meningkatkan pemahaman teori, tetapi juga membekali peserta dengan pengalaman praktis yang relevan, sekaligus berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM keripik tempe. Saran dan rekomendasi. Saran dari kami, yang pertama, tetap menjaga kualitas bahan baku tempe. Yang kedua, ketebalan irisan seragam untuk kerenyahan optimal. Yang ketiga, dapat menumbuhkan varian rasa, balado, keju, dan pedas. Yang keempat, menyediakan ukuran kemasan beragam. Yang kelima, menetapkan harga yang kompetitif. Rekomendasi dari kami, yang pertama, aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WA Business. Yang kedua, menggunakan foto dan video produk yang lebih menarik, menggunakan peralatan produk yang lebih efisien. Yang keempat, mengatur stok dan jadwal rekomendasi. Yang kelima, mengajukan sertifikat halal. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1 PBL, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.